wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Wahyu Wijayanti dari SMA Negeri Karangpandan, calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Karanganyar. Tujuan pembelajaran khusus, CGP dapat melakukan praktik coaching dengan CGP lain untuk membantu mengembangkan area kompetensi coaching pada konteks pembelajaran atau keseharian CGP. Pada kegiatan praobservasi ini meliputi mendiskusikan rubrik penilaian percakapan coaching, menanyakan kompetensi coaching yang ingin dikembangkan, menanyakan bagian kompetensi spesifik yang ingin diobservasi, dan menanyakan indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan. Kegiatan yang dilaksanakan pada saat observasi mencatat yang terlihat dan terdengar pada saat rekan CGP melakukan coaching yang bebas dari penilaian dan asumsi, fokus pada area yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil percakapan. Pada sesi praktik coaching kali ini, saya Wahyu Wijayanti sebagai observer dan dua teman saya, Siti Rukia sebagai coach dan Endang Triwahyuni sebagai coachee. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wahyu Wijayanti dari SMA Negeri Karangpandan, calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Karanganyar. Di sini kami akan menyampaikan demonstrasi kontekstual modul 2.3 tentang proses coaching. Di sini saya berperan sebagai observer dan yang sebagai coachnya adalah Ibu Siti Rukiah, sebagai coachnya adalah Ibu Endang Triwahyuni. Selamat menyaksikan. Halo Bu Siti. Iya Bu Wahyu. Apa kabarnya ini hari ini? Alhamdulillah saya sudah sehat, lebih sehat dari kemarin hari ini. Iya, setelah kemarin itu sudah kehilangan suaranya Iya. ya Bu ya. Sampai Pak Anung itu sedih sekali karena Bu Siti kehilangan suara. Saya 3 hari itu kemarin. Tetapi hari ini sudah sehat ya Bu ya. Alhamdulillah ini sudah bisa bisa berkomunikasi, kita bisa sharing-sharing kembali ya Bu ya. Iya, siap. Iya. Terima kasih Bu Siti. Di sini kita akan nanti ada kegiatan proses coaching antara panjenengan Ibu Siti Rukiah dengan Ibu Endang Triwahyuni. Nah, di sini nanti kira-kira yang akan dibahas itu permasalahannya apa ini Bu? Jadi permasalahan coaching saya dan yang akan diperankan oleh Bu Endang itu terkait dengan kedisiplinan murid yang ada di sekolahnya, begitu. Kedisiplinan murid. Menarik sekali ya Bu ya untuk dibahas pada kegiatan ini. Nanti kira-kira permasalahan yang diungkapkan Bu Endang itu seperti apa nanti kita tanyakan ya Bu ya. Nah, di sini kira-kira menurut Bu Siti, rubrik penilaian yang akan dilakukan pada saat nanti percakapan coaching ini kira-kira apa? Mungkin nanti yang mau saya sampaikan itu sesuai dengan alur tirta ya Bu, terkait dengan tujuannya apa, kemudian juga identifikasi masalahnya itu seperti apa, kapan, bagaimana, dan lain sebagainya, dan juga terkait dengan identifikasi masalah, rencana aksinya yang akan dilaksanakan oleh coaching itu sendiri, dan juga tanggung jawabnya seperti apa. Ya, gitu. Lengkap sekali. Berarti nanti pada saat proses coachingnya ini nanti dengan menggunakan alur tirta. Iya. Nanti kita bisa melihat bersama-sama ya Bu ya proses coachingnya seperti apa. Nah ini Bu Siti, yang akan saya tanyakan yang kedua itu terkait dengan nanti sebagai coach panjenengan itu mau mengembangkan kompetensi coachingnya itu seperti apa. Jadi kompetensi coaching apa yang ingin Bu Siti kembangkan di sini? Iya. Jadi saya itu lebih ingin mengembangkan pada bagaimana saya itu mampu menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang nantinya ingin saya praktekkan siang hari ini bersama dengan Bu Endang. Kayak gitu. Gitu. Iya. Jadi nanti kira-kira bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin diobservasi? Jadi terkait dengan pertanyaan yang berbobot yang ingin saya observasi lebih mendalam itu kan ya terkait dengan bagaimana saya mampu menghadirkan Bu Endang itu mampu menggali ide-ide kreativitasnya, juga bagaimana solusi dari setiap permasalahan yang ada, sehingga
bagaimana Bu Endang itu nantinya itu mampu menggali ide dan menemukan solusi sendiri dari permasalahan yang dihadapi. Wah, luar biasa. Seperti Jadi nanti dari Bu Siti itu pengen menggali idenya Bu Endang Iya, sendiri, permasalahan apa yang dihadapi, kemudian bagaimana solusinya itu dengan pertanyaan yang berbobot tadi iya. ya Bu ya. Nah yang terakhir ini Bu Siti, kira-kira nanti untuk indikator ketercapaiannya dari tujuan pembelajaran yang ingin jenengan sampaikan tadi kira-kira bagaimana? Indikator ketercapaiannya ya manakala Koci ataupun Bu Endang itu sendiri itu mampu menghadirkan sebuah solusi dari permasalahan yang dihadapi. Jadi keterkaitannya dengan ketertiban siswa itu nanti bagaimana solusinya, kemudian siapa yang mampu membantunya untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada, dan bagaimana tenggang waktunya dan lain sebagainya. Yang jelas sesuai dengan alur tirta yang sudah saya pelajari, yang ingin saya praktekkan. Wah, Seperti lengkap itu. sekali. Ya, Anjing. terima kasih Bu Siti. Nanti kita bisa melihat ya Iya, bersama-sama pada saat proses coachingnya nanti berlangsung. Mungkin cukup sekian dulu ya. Kita lanjutkan dengan proses coaching Bu oke. Siti dengan Bu Endang. Siap. Terima kasih Bu Terima Siti. kasih. Assalamualaikum Bu Endang. Waalaikumsalam Bu Siti. Gimana kabarnya hari ini Bu Endang? Alhamdulillah baik Bu Siti. Tadi aktivitasnya habis ngapain aja Bu Endang? Banyak sekali Bu. Ya hari ini tadi kan Senin ya Bu ya. Iya. Jadi kan ya ada upacara, kemudian banyak sekali ya ada sih setiap kali ada upacara itu pasti ada saja yang terlambat, ada yang ya semacam itulah Bu. Oh gitu. Dan ini menarik sekali nih Bu nih. Kira-kira ini hampir mengarah ya ini ya. Terkait dengan tujuan apa sih yang ingin diharapkan dari pertemuan kita siang hari ini? Iya Bu Siti. Saya itu sedih banget gitu loh melihat perlakuan anak-anak saya atau kelakuan perilaku anak-anak saya yang saat ini itu mungkin apa karena dampak pandemi atau apa, saya sampai berpikir apakah ini dampak pandemi ataukah dampak zonasi. Tapi yang jelas anak-anak itu setiap kali diberi peraturan atau diberi sesuatu itu selalu aja nyangka, selalu aja berkali-kali gitu loh Bu. Saya pusing, saya menyelesaikan masalah ini itu pusing sekali. Tadi Bu Wendang menyampaikan pada saat hari ini tadi nih, Iya. ini kan upacara ya. Iya. Terus Bu Endang tadi juga menyampaikan siswa ada yang kurang tertib atau Iya, kurang disiplin. Kurang disiplinnya kira-kira di bagian apa sih Bu? Banyak Bu, kalau saya mau cerita Bu. Iya. Ya, ada salah satunya itu cara berpakaian. Cara berpakaian gitu ya. Ada kan cara ada yang putih abu-abu jadi berubah warna gitu Bu? Kalau Senin rata-rata tidak, tetapi dikeluarkan Pak. Banyak ya, gitu. ada sebagian lah ya, tidak semuanya Bu, tapi dikeluarkan bajunya itu sering banget. Ya biasalah anak-anak yang biar ngikutin tren gitu ya Bu ya. Ngikutin tren gitu ya. Jadi kemudian ada juga yang selain bajunya itu kadang sepatu. Ya, sepatu itu kan di SMA Negeri Karangpandan itu sepatunya kan hitam mutlak Bu. Iya. Jadi berubah warna gitu Bu. Kalau dia memakai yang selain hitam mutlak, ya itu kan sudah merupakan suatu pelanggaran bagi sekolah kami. Oh gitu. Ya. Jadi Bu Endang nih terkait dengan permasalahan yang tadi Bu Endang sampaikan ya, ada yang baju seragamnya dikeluarin gitu, ada yang sepatunya mungkin nggak sesuai warna atau kelunturan karena hujan gitu ya mungkin ya, jadi berubah warna gitu. Nah kira-kira nih Bu Endang, Bu Endang sudah belum sih pengen cari tahu gitu, sebenarnya masalahnya di anak ini apa sih kok anak-anak ini pada nggak tertib atau gimana, kurang disiplin kayak gitu. Iya Bu, saya pernah ya mencari tahu ya, banyak sih, tapi salah satunya mungkin ada satu yang saya tanyain, kenapa kamu memakai sepatu seperti ini? Padahal kan kita punya kesepakatan yang warnanya sepatunya hitam. Dia kalau seperti itu kadang ada yang menjawab lupa ya, lupa Bu, hari ini lupa. Gitu. Ada yang menjawab basah,
kehujanan Bu, ya itu ada yang jawab seperti itu. Kemudian kalau baju, kadang juga memakai baju sering dikeluarin gitu Bu. Kemudian saya tanya gitu ya, kenapa kamu keluarin? Sumuk. Jadi rata-rata itu akan terjadi mungkin ya setelah ya udah kalau masuk pertama aja sudah ada yang seperti itu Bu. Baru masuk ke sekolahan aja sudah ada yang baju dikeluarin seperti itu. Katanya sumuk, ngancut, sesak. Nah itu sering yang disampaikan semacam itu. Terus kira-kira nih Bu Endang, apa sih yang jadi permasalahan anak sehingga anak itu jadi kurang disiplin seperti itu tadi gitu, kira-kira dari sekolah itu seperti apa, atau dari Bu Endang sendiri itu sudahkah mencari tahu kira-kira nih murid saya kok pada seperti ini ya, ini kalau misalnya sih ya kayak di Ya. tempat saya ini sebenarnya ini apakah karena anak ini anak dalam artian itu dari sisi ekonominya bagaimana sehingga kok begini kayak gitu. Kira-kira sudahkah sejauh mana Bu Endang itu melangkah untuk mencari tahu atau mengidentifikasi permasalahan utamanya anak itu sebenarnya pada faktor apanya kayak gitu? Banyak Bu. Ada salah satu yang saya tanya, mungkin saya malah menangis kalau saya menjawab, kalau mengingat seperti tadi. Kalau saya tanya, kenapa kamu kok memakai baju sesak seperti ini? Saya nggak punya uang. Karena dia itu adalah anak yang dalam tanda petik broken home. Jadi orang tuanya pisah, saya ikut om saya. Nah akhirnya dia mau minta ke orang tuanya, minta omnya itu nggak enak. Nah akhirnya baju yang sesak-sesak pun dipakai. Dan akhirnya kalau sesak dipakai kan akhirnya dibuat gini aja udah keluar gitu. Nah itu salah satu. Itu jadi adalah contoh satu anak yang mungkin sudah saya tanya. Selain itu juga, selain masalah keluarga semacam itu juga kurang perhatian Bu. Jadi anak-anak ini kurang perhatian. Jadi karena dia broken home ya, dia kurang perhatian, maka dia itu butuh perhatian dari seorang ayah atau figur-figur ayah atau figur ibu. Gitu. Oke, kalau tadi Bu Endang menyampaikan permasalahan anak itu ada pada masalah ekonomi, Ya. ada juga masalah kurang perhatian. Nih, kira-kira nih Bu Endang, solusinya bagaimana untuk mengatasi supaya anak-anak ini mampu disiplin di kemudian hari kayak gitu? Ya, ada salah satu cara yang saya lakukan Bu. Pernah saya melakukan, saya menanya dia itu supaya saya ngerogoh, istilahnya dalam bahasa Jawa itu ngerogoh hatine gitu ya. Gitu. Jadi saya tanya dengan kesadarannya, jadi saya tanya supaya dia itu menyadari bahwa itu kesalahannya, itu tidak pantas untuk dilakukan. Jadi saya rogoh hatinya. Nah, akhirnya setelah saya rogoh hatinya itu mengenal, dan kemudian setelah hari atau saya rangkul juga karena dia memang butuh perhatian. Jadi sempat saya katakan, ibu itu ngomongnya keras banget Bu, saya itu di rumah sudah dikatakan, sudah ngomongin keras-keras sama orang tua saya, tapi kalau saya dikerasin terus saya juga nggak mau. Artinya saya dalam tanda petik ini adalah anak itu butuh perhatian, butuh dirangkul. Ya, maka untuk menangani anak yang semacam ini saya harus merangkulnya, saya harus mendampinginya dengan mungkin kata-kata yang tidak kasar tetapi bisa menyentuh hatinya. Oke, baik. Jadi solusi yang pertama itu terkait dengan kesadaran diri pada seorang anak ya. Jadi bagaimana menghadirkan kesadaran penuh pada diri anak supaya mereka itu sadar dengan diri sendirinya, dari dirinya. Kira-kira ada solusi lain nggak Bu? Selain yang pertama tadi. Ya, selain kesadaran diri, mungkin bentuk tanggung jawabnya. Jadi setelah dia menyadari kesalahannya, tentunya apa sih tanggung jawabmu setelah kamu menyadari kesalahanmu. Nah, saya tawarkan kepada anak-anak dengan ketika kamu sudah melanggar dan kamu sadar bahwa itu salah, tanggung jawab yang kamu lakukan untuk menebus kesalahanmu, untuk menyelesaikan masalahmu, ini
bagaimana? Saya tanyakan seperti itu, Bu. Jadi supaya dia itu juga selain dia menyadari kesalahannya, dia juga ada tanggung jawab untuk supaya dia tidak melakukan lagi kesalahan itu. Oke. Terus kira-kira itu pelaksanaannya kapan ya Bu ya? Jadi bagaimana apa itu namanya menghadirkan kesadaran dirinya secara penuh juga terkait dengan tanggung jawabnya. Tentunya kan kita harus prioritaskan nih Iya, salah satu. betul. Kira-kira mana yang lebih prioritas? Prioritas kesadaran dirinya. Jadi ini untuk pelaksanaannya ya Bu ya, karena anak itu kan dalam tanda petik sudah melakukan berkali-kali. Tentunya kalau hanya 1 kali, 2 kali itu hanya peringatan-peringatan ringan. Jadi hanya sebagai solusi ringan saja di tempat. Tetapi kalau itu dia sudah melakukan lebih dari 3 kali, kami harus memanggilnya, berkoordinasi dengan BP untuk bisa memanggil. Awalnya kami panggil anaknya dulu. Jadi kita kasih nasihat, bla 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 dan seterusnya. Jadi nasihat untuk supaya dia itu bisa menyadari kesalahannya, bisa bertanggung jawab seperti itu. Nah nanti kalau seandainya setelah dipanggil dengan kesadarannya sendiri atau dengan dia sendiri masih melanggar lagi, baru selanjutnya akan kami panggil orang tuanya. Seperti itu. Oke, jadi terkait dengan prioritas yang mau diutamakan itu terkait dengan kesadaran diri, Ibu lebih mengutamakan pada kesadaran pada dirinya sendiri. Kemudian solusi yang selanjutnya juga Ibu menyampaikan tadi menghadirkan guru BP ya. Berarti kira-kira siapa lagi nih yang bisa membantu Ibu menertibkan kedisiplinan selain guru BP di sekolah? Selain guru BP, kami juga ada yang namanya pembina OSIS. Ya. Pembina OSIS tentunya punya pengurus OSIS. Ya. Jadi di sini kami akan melibatkan teman sebayanya sebagai modelnya, sebagai contoh. Jadi pengurus-pengurus OSIS ini adalah anak-anak yang pilihan, anak-anak yang dalam tanda petik anak-anak yang sudah diuji, ya, baik itu mentalnya, kualitasnya. Jadi dari segi attitude-nya itu juga sudah diuji. Dari sini kami akan berkolaborasi dengan anak-anak pengurus OSIS, selain itu juga mungkin dengan pramuka. Jadi supaya dia bisa memberikan contoh kepada teman-teman yang ada di sekitarnya. Jadi tentunya mereka tidak lepas dari bimbingan dari pembina, baik itu pembina OSIS maupun pembina pramuka. Oke, jadi terkait dengan kedisiplinan, Ibu mau menerapkan konsep teladan gitu ya, Ya, teladan dari siswa itu sendiri ya, ya, mulai dari pengurus pengurus OSIS OSIS, ataupun pengurus pengurus pramuka itu pramuka. sendiri. Kemudian kalau dari guru-guru gimana nih Bu? Tentunya dari guru juga, karena yang namanya guru itu adalah yang nanti sebagai artis di depan muridnya ya. Jadi pasti apa yang akan dilakukan oleh guru di depan kelas itu pasti akan menjadi sorotan bagi anak-anak ya. Maka sebagai seorang guru pun kita harus juga memberikan teladan yang baik. Ya, tentunya kami mulai dari pembina-pembina tadi, pembina OSIS, kemudian pembina pramuka, kemudian dari pembina-pembina ini akan kami ajak kolaborasi untuk bisa menyampaikan ke guru-guru sekolahan tentunya. Jadi dengan cara tutor sebaya juga atau dengan cara sharing-sharing, ngobrol santai seperti itu untuk bisa menyampaikan hal-hal yang tentang kedisiplinan ini. Oke, tadi Ibu menyampaikan mau berkolaborasi dengan para pembina gitu ya. Ya. Kira-kira kapan itu waktu pelaksanaannya nanti? Pelaksanaannya itu bisa setiap hari ketika kita ngobrol santai. Jadi tidak terpanjang waktu. Tetapi kalau yang secara periodik itu yang jelas di awal tahun kita harus menyampaikan itu secara umum, ya, secara umum. Dan selain itu juga akan kami buatkan buku tata tertib. Buku tata tertib itu pun yang membuat bukan hanya dari pembina, tetapi memang itu kolaborasi dari pengurus OSIS, kemudian MPK atau musyawarah
musyawarah kelas atau ya jadi perwakilan kelas dan guru pembina. Itu disatukan menjadi sebuah buku dan itu kita sampaikan di awal tahun. Nah, kemudian pelaksanaannya tentunya di setiap hari kita bisa melakukan hal itu kepada guru-guru yang ada di sekitar kita. Oke, jadi dari apa yang Ibu sampaikan tadi, mulai dari identifikasi masalahnya seperti itu, kemudian Ibu juga sudah sampaikan dengan siapa nanti Ibu mau berkolaborasi Iya. dan kapan pelaksanaannya gitu. Kalau dalam waktu dekat, yang paling dekat gitu, yang paling dekat untuk dilaksanakan itu kira-kira kapan? Pekan depan atau seperti apa gitu? Yang paling dekat saya laksanakan ya nanti mungkin bukan ya besok Bu. Besok. Besok ya. Kami Oke. akan Jadi langsung mengumpulkan action ya, gitu ya. langsung action. Oke. Besok kami akan kumpulkan teman-teman pembina untuk mengadakan suatu komunikasi. Biasanya kami setiap bulan setiap bulan itu kalau dengan pembina sendiri itu ada koordinasi. Nah, kemudian setelah kalau yang untuk dengan Bapak Ibu guru mungkin besok akan kami lakukan. Oke. Kami Dari apa yang Ibu sampaikan tadi, harapannya bagaimana? Kira-kira ke depan itu terkait dengan kedisiplinan siswa di tempat panjenengan itu nanti harapannya seperti apa? Yang saya harapkan tentunya anak-anak saya, peserta didik saya itu menjadi anak-anak yang berkarakter. Ya. Jadi sesuai dengan yang disampaikan oleh KHD, jadi ada karakter di sana, jadi bisa mandiri, aktif, ya, kreatif, ya. Jadi tidak yang sesuai juga dengan profil pelajar Pancasila. Ya. Jadi saya berharap murid-murid saya ini menjadi tentunya berakhlak juga ya, ini yang penting ya Bu ya, berakhlak ini sekarang yang itu utama akhlak yang paling utama yang gitu paling ya Bu ya. utama ini. Okay. Tentunya berakhlak juga. Jadi saya pinginnya seperti itu Bu. Jadi berakhlak, kemudian dia juga mandiri, kreatif seperti itu. Oke, jadi dari menarik sekali nih Bu tadi perbincangan kita. Jadi endingnya ya dari percakapan yang kita laksanakan siang hari ini tuh Bu Endang tuh punya harapan yang sangat luar biasa sekali terhadap murid-muridnya Bu Endang, yaitu terkait dengan siswa yang aktif, kreatif, inovatif, dan tentunya berakhlak mulia. Nah, ini adalah harapan semua orang ya Bu ya, bukan hanya kita sebagai seorang guru, tapi juga kita sebagai orang tua dan lain sebagainya gitu ya Bu ya. Jadi Bu Endang, ini saya rasa cukup pertemuan kita pada siang hari ini. Terima kasih atas waktunya Bu Endang sudah meluangkan waktu untuk proses coaching siang hari ini. Dan semoga apa yang ingin dicapai dari tujuan perbincangan kita siang hari ini itu mampu terwujud. Terima kasih juga Bu Siti waktunya, karena dengan bertemu Bu Siti kali ini saya bisa mengeluarkan unek-unek saya, apa yang akan saya lakukan di sekolah saya. Jadi saya bisa mungkin ke depan ya bisa menjadi lebih baik. Iya, sama-sama Bu Endang. Terima kasih. Saya akhiri nggih. Assalamualaikum Bu Endang. Kita mulai ya Bu, gimana ini perasaannya setelah melaksanakan coaching dengan Bu Endang tadi? Alhamdulillah luar biasa hari ini, karena Bu Endang semakin yakin dan semakin semangat terkait dengan masalah yang dihadapinya. Luar biasa, saya lihat tadi juga interaktifnya itu sangat luar biasa ya Bu. Jadi bisa saling mengimbangi, dalam artian Bu Siti bertanya kepada Bu Endang permasalahan lengkap sekali. Saya sudah melihat di situ pada saat proses berlangsung, mulai dari permasalahan yang Bu Endang hadapi, perasaannya beliau itu sedih karena melihat siswa-siswi yang ada di SMA Karangpandan itu kurang disiplin. Kurang disiplinnya karena apa tadi? Karena kurangnya kedisiplinan itu dipengaruhi dari cara berpakaian, kemudian peraturan sekolah juga tidak diindahkan. Baiklah Bu Siti, tadi pertanyaan dari Bu Siti sendiri itu juga luar biasa lengkap. Bu Siti sudah menanyakan kapan pelaksanaannya, kemudian alasannya seperti apa, masalah yang dihadapi Bu Endang itu seperti apa, kemudian sampai pada tahap Bu Siti menanyakan bagaimana solusi untuk menyelesaikannya. Nah, di sini ada yang ingin saya tanyakan Bu ya.
Yang pertama itu apakah pada saat proses coaching tadi itu indikator ketercapaian dari tujuan pastinya yang ditanyakan tadi, apakah sudah tercapai dengan baik atau belum? Kalau menurut saya nih ya Bu ya, kalau menurut saya insya Allah sudah tercapai karena tadi Bu Endang kan menyampaikan masalah kedisiplinan dan Bu Endang juga sudah menyampaikan bahwa sudah ada siapa yang akan membantu, itu kan sudah disampaikan. Yang pertama bisa berkolaborasi dengan guru PP. Selain itu juga saya tadi juga tanya kan, kira-kira tenggang waktunya kapan? Yang paling cepat nih pekan depan. Tapi ternyata Bu Endang besok sudah siap gitu ya, besok sudah siap dan akan dimulai dari menghadirkan kesadaran penuh dari seorang siswa itu sendiri, kemudian juga menghadirkan teladan, yaitu pengurus OSIS maupun pengurus pramuka yang ada di sekolahnya, seperti itu. Iya, karena memang ya Bu ya, jadi kenakalan anak-anak itu apalagi di masa SMA itu Iya, sangat bagaimana? Sangat luas. Nah, jadi berbagai alasan itu bisa masuk. Terus tadi saya juga melihat Bu Endang itu menyampaikan sampai dengan terbata-bata karena beliau terjun langsung ke anaknya. Jadi ada yang beralasan bahwa dari keluarga yang broken home, kita tahu sendiri ya iya. bagaimana perasaannya mereka, kemudian kurangnya seragam itu karena faktor ekonomi. Nah, di sini solusinya dari Bu Endang sendiri juga sudah disampaikan bahwa beliau itu akan berkolaborasi dengan rekan sejawat, baik itu orang tua, wali murid, guru, kemudian pembina OSIS, pembina pramuka, bahkan sampai terjun langsung ke anak-anak. Anak-anak itu artinya pengurus OSIS di sekolah pastinya. Iya. Okay. Jadi yang selanjutnya ini saya pastinya akan menanyakan lagi dari catatan yang sudah kita dengarkan tadi nggih, itu kira-kira menurut Bu Siti area yang perlu dikembangkan lagi kompetensi dari Bu Siti sendiri ataupun dari Bu Endang itu bisa monggo silakan diungkapkan saja. Jadi yang ingin saya kembangkan lagi itu terkait dengan bagaimana saya mampu menghadirkan kehadiran penuh dari seorang coach Ibu Endang itu sendiri dan juga bagaimana saya itu mampu menjadi pendengar yang aktif sehingga saya mampu menghadirkan sebuah pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang mampu menghadirkan ide maupun gagasan. Jadi bagaimana saya itu mampu menggali pertanyaan, mampu menggali ide-ide kreativitasnya Bu Endang supaya mampu lebih tergali lagi. Jadi menurut saya apa yang saya lakukan hari ini itu masih banyak kurangnya sebenarnya, tapi harapan saya itu mampu saya kembangkan lagi sesuai dengan alur tirta. Jadi insya Allah saya mau belajar lagi terkait dengan intinya belajar terus ya Bu ya. Iya. Jadi kita sampai kapanpun harus belajar pastinya. Nah di sini tadi kan saya juga melihat bahwa kemampuan bertanya. Jadi kemampuan bertanya Bu Siti itu luar biasa. Kemudian pertanyaan yang berbobot. Nah saya lihat tadi dari percakapan tadi saya sudah melihat Bu, memang pertanyaan panjenengan itu memang sudah berbobot, artinya berkualitas, tetapi tidak ada salahnya ketika memang kita harus belajar lagi supaya nantinya pada permasalahan-permasalahan yang lain itu kita juga bisa menghadirkan kesadaran diri kita, terus fokus pada permasalahan itu sehingga kita juga bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berkualitas alias berbobot. Nah, yang terakhir ini Bu Siti, dari kegiatan ini tadi, kira-kira selain kompetensi yang ingin dikembangkan, harapan-harapan ke depannya untuk Bu Endang sendiri seperti apa? Harapan dari panjenengan itu seperti apa? Harapan saya tentunya Bu Endang mampu menyelesaikan apa yang dihadapinya di sekolahannya, terutama masalah kedisiplinan, itu mampu diselesaikan dengan baik. Tentunya sesuai dengan apa yang sudah disampaikan ya, baik dari apa itu namanya rancangan aksinya, jadi target-target pelaksanaannya juga semoga bisa tercapai dengan baik. Dan untuk diri saya sendiri tentunya semoga saya mampu menjadi seorang coach yang memang mampu menghadirkan ataupun mampu menggali sebuah ide ataupun gagasan dari coach yang ingin saya hadirkan sehingga apa yang ingin disampaikan ya. Jadi apa yang ingin disampaikan seorang coach dalam proses coaching itu mampu benar-benar terselesaikan dengan baik. Tentunya dari
perbincangan-perbincangan seperti ini itu sehingga bisa menghasilkan sebuah hasil yang maksimal. Iya, itu harapan kita semua ya Bu. Iya. Jadi kita mampu menyelesaikan suatu permasalahan dengan baik tanpa menimbulkan masalah yang Iya. baru. Terima kasih sekali Bu Siti pada kesempatan kali ini. Bu Siti sudah bersedia meluangkan waktu untuk kita bersharing-sharing. Sama-sama Bu Wahyu. Insya Allah nanti ke depan ketika kita ada permasalahan meskipun jenengan di SMA 1, saya di SMA Karangpandan, nanti bisa ketemu untuk sharing-sharing Insya kembali. Allah. Insya Allah. Selalu. Mungkin cukup sekian dari pertemuan kita lanjutkan pertemuan berikutnya. Terima kasih Bu Wahyu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Demikian proses demonstrasi kontekstual modul 2.3 kegiatan praktik proses coaching yang kami laksanakan. Semoga apa yang kita sampaikan pada kesempatan kali ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Ada salah tutur kata dari kami, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya pada sesi praktik coaching ini saya berperan sebagai coach dan dua teman saya, Siti Rukiah sebagai observer, Suwarni sebagai coachee. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya calon guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Karanganyar. Saya Siti Rukiah dari SMA Negeri 1 Karanganyar. Di sini kami akan mempraktekkan praktek demonstrasi kontekstual pada modul 2.3, yaitu terkait dengan proses coaching ya yang akan dilaksanakan Bu Wahyu Wijayanti sebagai coachnya dan Ibu Suwarni sebagai coachingnya. Marilah kita saksikan bersama-sama video demonstrasi kontekstual yang akan kami tayangkan. Baik, untuk memulai kegiatan coaching kita pada siang hari ini, mungkin bisa duduk Ibu biar suasananya lebih rileks, lebih santai, lebih tenang gitu ya. Siang hari silakan duduk. Oke. Assalamualaikum Bu Wahyu. Waalaikumsalam Bu Siti. Gimana kabarnya Bu Wahyu siang hari ini? Alhamdulillah baik Bu, sehat. Bu Siti gimana? Alhamdulillah saya juga dalam keadaan yang sehat Bu Wahyu. Ya. Oke, pada siang hari ini kita mau kegiatan ini ya Bu ya, observasi terkait proses coaching yang mau dilaksanakan oleh Bu Wahyu Ya. sama Bu Suwarni. Nah di sini Bu Wahyu sebagai coachnya nih ya, kira-kira tujuan dari pelaksanaan coach hari ini itu apa sih? Untuk tujuan hari ini kita mau mendiskusikan rubrik penilaian dari coaching itu sendiri, yaitu indikatornya adalah kita mengacu pada alur tirta, yaitu indikator tentang tujuan, indikator identifikasi masalah, indikator aksinya, kemudian ada bentuk tanggung jawab dari peristiwa itu sendiri. Gitu Bu Siti. Jadi lengkap sekali ya yang mau dikembangkan Bu Wahyu pada Iya. siang hari ini ya. Jadi sesuai dengan alur tirta ya. Jadi ada tujuannya, ada identifikasi masalahnya, ada rencana aksi, juga terkait dengan tanggung jawabnya. Oke Bu, kira-kira kompetensi apa nih yang mau dikembangkan? Ini nanti ya akan saya kembangkan itu mestinya salah satunya adalah saya akan mendengarkan secara aktif, sehingga kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah di sini tentang mendengarkan aktif. Oke, jadi terkait dengan 3 kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang coach ya. Ya. Itu kan ada sebagai pendengar aktif, kemudian juga ada sebagai menghadirkan kehadiran penuh ya, kemudian juga terkait dengan ide yang menggali sebuah ide ya, pertanyaan berbobot. Ya. Nah, jadi yang mau diambil Bu Wahyu yang terkait dengan mendengarkan aktif ya. Jadi Bu Wahyu mau menggali dari Bu Suwarni ini gimana sih dengan konsep mendengar aktif. Oke, kira-kira indikator keberhasilan dari proses coachnya Bu Wahyu ini nanti apa sih gitu? Ya ketika nanti ada
pengetahuan tentang apa yang disampaikan oleh si coach nanti, itu saya bisa fokus, kemudian si coach-nya juga bisa fokus terhadap masalah yang dihadapi. Nah, dari sini kita tujuannya adalah mendengarkan aktif, sehingga kita membuat bagaimana si coach ini bisa lebih fokus dari permasalahan yang dihadapi dan bagaimana pastinya solusinya apa. Begitu Bu Siti. Oke, jadi ini bisa kita mulai ya Bu ya. Jadi proses coachnya Bu Wahyu dengan Bu Suwarni bisa dimulai, sudah Bisa, siap Bu, Bu Wahyu? bisa. Oke, silakan Ibu. Ya. Bahagia selalu. Bahagia selalu. Tapi Iya. kelihatannya agak lelah ya. Iya, Ini betul. kelihatannya banyak kegiatan mungkin dari Bu Warni sendiri. Iya. Apakah banyak kegiatan? Ya, ini karena di tempat saya, di sekolah saya ini sedang ada agenda mengenai project based learning. Jadi anak harus membuat suatu project real untuk peningkatan kompetensi di kejuruannya masing-masing. Oh begitu. Baiklah Bu Warni, kira-kira mungkin kegiatan yang akan dilaksanakan Bu Warni ini memiliki tujuan pastinya. Nah, tujuan dari program yang ingin Bu Warni lakukan itu kira-kira apa ya? Kalau tujuan dari kegiatan di jurusan saya atau jurusan ULP itu mengenai peningkatan kompetensi di MAPEL MICE, jadi Meeting, Incentive, Conference, and Exhibition. Ya. Jadi rencana saya itu untuk bulan ini karena menyambut bulan Ramadan, jadi kemarin kita diskusi sama anak-anak Ya. dan guru pembimbing kita untuk mengadakan kegiatan festival Ramadan, yaitu ada lomba tilawah, ada lomba kaligrafi, dan lomba dai. Untuk pesertanya adalah siswa-siswi SMP se-Kabupaten Karanganyar. Wah, kira-kira itu pasti menarik sekali ya Bu ya. Menurut Bu Warni, itu nanti akan dilaksanakan kapan Bu? Kegiatan itu. Nah, karena Project Real ini kan dimulainya di awal Maret ya, jadi dan berakhirnya nanti kan di akhir Maret, karena April kita sudah ada ujian untuk kelas 12. Jadi untuk kegiatan ini akan dilaksanakan rencana tanggal 29 Maret. Jadi anak-anak menyusun proposal, menyusun kegiatannya itu dari awal Maret. Jadi ada kita dibagi per seksi-seksi, ada tim proposal, ada tim promosi, ada tim pemasaran, ada yang mencari sponsorship, ada pelaksana dan tim evaluasi. Nah, sejauh mana ya kira-kira dalam pelaksanaannya nanti, mestinya kan Bu Warni punya ini ya, punya apa namanya target pencapaiannya nanti. Nah, kira-kira ada nggak sih itu kendala yang dihadapi oleh Bu Warni sendiri ataupun nanti kendala yang dari tim? Pastinya kan Bu Warni punya tim. Ya. Nah, itu nanti timnya. Sebelum kita menanyakan kendala, timnya kira-kira ada berapa banyak itu Bu? Nah, timnya ini kan sementara kita bagi 5 dan kan anak-anak yang berperan penuh dalam kegiatan Project Real ini, karena kan anggaran dari sekolah kan memang tidak ada. Jadi murni pembiayaan, pelaksanaan, dan semua kebutuhan untuk pelaksanaan festival nanti itu murni dari anak. Jadi akhirnya disepakati untuk mencari sponsorship. Jadi kita sudah dapat sekitar 6 sponsorship dari mitra industri yang kerjasama dengan sekolah untuk tempat praktek anak, tempat wisata, restoran, toko Alfamart dan lain-lain. Jadi yang kerjasama dengan SMK 1 ini kita berikan proposal untuk kegiatan festival Ramadan nanti. Ya akan dilaksanakan ya Bu ya pastinya. Ya. Nah kira-kira pastinya setiap kegiatan itu kan memiliki suatu kendala. Seperti yang kita lakukan sebelumnya, pasti setiap kegiatan itu ada kendala-kendala yang dihadapi. Nah kira-kira ini Bu Warni, kegiatan yang akan dilaksanakan ini nanti untuk terkait lomba, ada enggak ini kendala-kendala yang dihadapi Bu Warni? Pasti ada, karena kan kita 2 kelas ya, jadi 2 rombel di kelas 11 ini untuk jurusan ULP. Jadi persepsian untuk tugas, untuk pembagian tupoksi anak itu yang juga salah satu pertimbangan dalam kita melaksanakan kegiatan ini, karena dari promosi itu baru sekitar 5 sponsorship yang dapat, dan untuk peserta lomba
per hari ini baru sekitar 11 anak yang mendaftar. Begitu. Jadi kendalanya ini peserta. Ya. Pesertanya masih kurang banyak ya Bu ya. Jadi Ya. targetnya nanti kan pastinya panjenengan sudah punya target berapa peserta kira-kira nanti yang bisa diharapkan dari kegiatan ini. Kalau target saya minimal 50 peserta, 50 peserta. dari seluruh SMP di Karanganyar. Jadi kita nanti disebar 50 itu mungkin 20 yang kaligrafi, 20 yang tilawah. Jadi kita rencananya kegiatan ini nanti kayak lombanya itu biayanya berapa ya Bu untuk mengikuti lomba tersebut? Kemarin sudah kita hitung itu di rentangan sekitar 3.600.000 sampai 4.500.000. Jadi perkiraan kita estimasi untuk dana pengeluaran lomba itu, dan alhamdulillah per hari ini kita sudah tercover 50%, hampir 2 juta untuk dana yang masuk. Berarti sudah mencukupi dana tersebut untuk kegiatan atau belum mencukupi? Belum mencukupi. Rencananya besok pagi kita akan mengadakan rapat evaluasi dengan tim yang sudah kita bentuk, dan akan kita push up lagi kegiatan tersebut, termasuk promosinya, termasuk leaflet atau flyer yang kita berikan ke sekolah-sekolah. Berarti itu terkait dengan peserta. Nanti kan rencananya Bu Warni yang sudah disampaikan tadi membuat brosur, pamflet gitu ya untuk membuat pesertanya biar lebih banyak lagi. Media Jadi promosinya promosinya adalah lewat brosur, kemudian informasi pastinya pakai sosial media, dan surat pemberitahuan ke sekolah-sekolah. Nah itu untuk kendala pesertanya kan berarti kira-kira selain kendala peserta, apakah ada kendala-kendala yang lain yang menurut Bu Warni dalam kegiatan ini nanti? Kira-kira ada enggak? Selain peserta, sebenarnya mungkin timingnya juga agak mepet dengan awal Ramadan ya. Jadi mungkin ada beberapa sekolah yang ada tes dan lain-lain. Jadi ini yang harus kita sikapi. Begitu. Sehingga di sini berarti kan ada masalah terkait timingnya. Kira-kira menurut Bu Warni ini ya, untuk waktunya yang menurut Bu Warni menjadi kendala, kira-kira solusinya bagaimana untuk menghadapi supaya waktunya juga tidak terlalu mengganggu dalam kegiatan pelaksanaan kegiatan ini nanti, dan pesertanya juga bisa lebih banyak. Bagaimana upayanya Bu Warni selama ini untuk bisa menanggulangi hal tersebut? Kalau upaya kita ya tetap kita saling koordinasi. Jadi setiap anak di setiap seksi itu datang ke sekolah, menemui wakil kesiswaannya untuk diskusi dan lain-lain, dan agar kita pas pelaksanaan itu memang bisa berjalan dengan baik. Jadi memang harus ada kesepakatan, karena dari jadwal pelaksanaan kan sudah kita tentukan tanggal 29 Maret, karena kan itu sudah sekitar 1 minggu kan puasa, jadi insya Allah itu sudah kondusif lah untuk anak-anak untuk mengikuti lomba itu. Jadi tidak ada masalah lagi ya Bu ya terkait dengan pelaksanaan lomba, kemudian mulai dari perencanaannya, kemudian prosesnya ini kelihatannya juga dari Bu Warni sendiri sudah punya terobosan-terobosan supaya kegiatan ini nanti bisa terlaksana dengan baik. Nah, terima kasih Bu Warni ini untuk kegiatan hari ini. Semoga kedepannya itu bisa berjalan dengan baik, tanggal 29 Maret itu bisa melaksanakan kegiatan ini dengan baik dan lancar. Nah, kira-kira dari sini menurut Bu Warni sendiri bagaimana untuk kegiatan ini selanjutnya seperti apa? Kalau kegiatan ini karena ini pertama kali dilakukan ya, jadi nanti tetap kita akan adakan evaluasi. Jadi evaluasi di setiap seksi dan evaluasi pelaksanaan kegiatan. Karena kan tujuan dari Festival Ramadan sendiri ini kan untuk meningkatkan kompetensi anak, agar di Mapel Mais anak-anak bisa melaksanakan atau menyelenggarakan event. Jadi ini melatih kemampuan anak untuk berkolaborasi, berkomunikasi dengan pihak luar, karena kan dari penyampaian ke sekolah-sekolah itu kan murni dari anak, termasuk untuk mencari sponsorship, termasuk untuk media promosinya semua murni anak yang melaksanakan. Ya, baik, terima kasih Bu Warni. Jadi untuk kegiatan ini
istilahnya sudah bisa berjalan ya Bu ya. Jadi Insya Allah. harapannya ke depan itu bisa terlaksana dengan baik dan tujuannya sudah jelas. Bu Warni menginginkan siswa-siswi mungkin di SMK ini bisa belajar untuk berkomunikasi, Iya. belajar untuk berkolaborasi, membangun kemitraan ya Bu Iya, ya. Yang betul. jelas itu kita melatih anak untuk mandiri. Seperti itu ya. Iya. Jadi yang kita harapkan nantinya pembelajaran ini bisa dilaksanakan anak setiap tahunnya. Iya. Ini sebagai langkah awal, terobosannya Bu Warni bagus sekali. Semoga nanti di tahun-tahun berikutnya bisa sebagai acuan untuk kegiatan-kegiatan yang lain yang bisa membawa anak ke dalam kemandirian tadi, kemandirian dalam belajar. Iya. Gitu ya Bu ya. Ya, siap. Untuk meningkatkan kompetensi atau skill siswa. Meningkatkan kompetensi siswa. Ya, terima kasih Bu Warni atas waktunya yang sudah bisa berkolaborasi, kita bisa sharing-sharing, bisa berbincang-bincang pada permasalahan ini. Mungkin dalam kesempatan yang lain kita bisa berkolaborasi kembali untuk bisa berperan aktif. Begitu Bu Warni, terima kasih atas waktunya. Sama-sama Bu Wahyu. Oke Bu Wahyu, jadi pelaksanaan coaching yang dilakukan Bu Wahyu dengan Bu Suwarni tadi saya lihat, kalau saya mengamati sebagai observer gitu ya, itu ternyata sudah luar biasa bagus sekali Bu Wahyu. Ya, jadi kalau ini saya boleh membacakan ya Bu ya, membacakan hasil observasi yang sudah saya tulis sesuai dengan hasil proses coaching yang dilakukan oleh Bu Wahyu dengan Bu Suwarni tadi itu. Boleh ya Bu ya, saya sampaikan ya. Silakan. Oke, terima kasih. Jadi kalau saya lihat tadi itu sebenarnya tiga-tiganya kompetensi masuk Bu. Jadi apa yang disampaikan oleh Bu Wahyu untuk menggali ide-ide maupun gagasan dari Bu Suwarni itu ternyata mulai dari menghadirkan kehadiran penuhnya ya, perhatian penuhnya Bu Suwarni itu dapat, kemudian Bu Wahyu juga mampu menjadi pendengar yang aktif, dan juga pertanyaan-pertanyaan yang Ibu Wahyu sampaikan itu juga menurut saya itu sudah sangat berbobot sekali gitu. Jadi apa ya, kalau saya nilai gitu ya, rentang 1 sampai 10 itu udah ya 9 lah, hampir mendekati 10 gitu ya. Dan kalau 10 kan nanti nggak ada kurangnya gitu ya. Jadi menurut saya sudah sangat bagus sekali Bu. Dan ini ya terkait dengan kita refleksi ya Bu ya, kita refleksi. Nah, dari apa yang saya sampaikan tadi, kan Bu Wahyu sudah menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang bagus. Tapi kira-kira nih Bu, apa yang Bu Wahyu sampaikan kepada Bu Suwarni tadi itu sudahkah mewakili terkait dengan indikator keberhasilan yang ingin ditempuh pada siang hari ini gitu? Menurut saya itu sudah ya Mbak ya. Sudah. Sorry. Sudah Bu, itu sudah, menurut saya sudah sesuai dengan alur tirtanya. Dari yang pertama saya menanyakan ke Bu Suwarni itu tujuan dari kegiatan itu apa, kemudian ada identifikasi masalah. Saya di sini sudah menanyakan permasalahan-permasalahan yang sekiranya dihadapi oleh beliaunya itu apa, kemudian saya sudah menanyakan terkait dengan rencana aksi. Jadi rencana aksinya Bu Suwarni terkait perlombaan itu kira-kira bagaimana untuk menanggulangi permasalahan seperti apa. Saya sudah menggali juga, ternyata alhamdulillah Bu Suwarni juga sudah bisa menemukan dengan sendirinya. Iya, tadi kalau saya mendengarkan gitu ya, mulai dari Bu Wahyu tuh nanyain kapan pelaksanaannya, kemudian juga nanti timnya bagaimana, kemudian sejauh ini target pencapaiannya apa, kemudian kira-kira nanti kendalanya seperti apa, kendala selain siswa bagaimana, kendala dan lain sebagainya kayak gitu itu tadi sudah disampaikan. Nah, kemudian tadi kan juga ditanyakan nih Bu, bagaimana kegiatan ini selanjutnya itu kira-kira seperti apa. Nah, yang mau saya tanyakan nih Bu, kira-kira dari kompetensi yang sudah dicapai oleh Bu Wahyu sampai di titik ini, ke depan nih kalau Bu Wahyu mau proses coaching lagi kayak gitu, yang mau dikembangkan di bagian mana lagi gitu Bu? Saya ingin mengembangkan untuk pribadi saya sendiri itu
perhatian penuh. Jadi Iya. saya pengennya juga saya bisa fokus terhadap permasalahan yang dihadapi oleh coachingnya. Kemudian saya bisa selain fokus terhadap apa yang sudah bisa disampaikan tadi, saya berusaha belajar lagi untuk selalu menjadi pendengar yang setia. Jadi mendengarkan Jadi aktif. sebagai pendengar Iya. setia ya, ternyata sebagai seorang coach itu kita juga harus jadi pendengar Iya, yang baik kita ya. biasanya kita curhat, kita yang ngomong banyak, tetapi di sini saya berusaha untuk menahan diri saya untuk tidak terlalu banyak bertanya. Kemudian saya sebagai pendengar yang aktif seperti itu, dan pastinya nanti langkah ke depannya akan diikuti dengan saya menanyakan suatu pertanyaan-pertanyaan yang kualitasnya lebih baik lagi daripada yang sekarang, alias apa itu? Pertanyaan yang berbobot. Begitu Bu Siti? Oke, jadi apa yang sudah disampaikan oleh Bu Wahyu tadi benar sekali ya. Jadi Bu Wahyu pengen terkait dengan sebagai pendengar aktif gitu ya. Nah, kalau kaitannya sama pendengar aktif nih, tadi Bu Wahyu pengen ngembangin dengan sebagai pendengar aktif. Kira-kira Bu Wahyu harus bagaimana supaya Bu Wahyu itu mampu sampai di titik itu nanti? Gitu. Sebagai pendengar aktif yang jelas upaya saya nantinya itu yang pertama adalah menahan diri tadi. Ya. Saya berusaha fokus untuk diri saya sendiri, kemudian saya memperhatikan apa yang disampaikan oleh si coach. Ya. Saya menahan diri untuk tidak bertanya dulu, saya bisa memahami apa yang disampaikan oleh si coach. Kemudian saya juga pastinya saya butuh bantuan untuk diri saya minta bantuan kepada teman-teman saya untuk selalu mengingatkan saya, supaya ketika saya ingin memberikan pertanyaan yang banyak itu ketika saya lupa itu ada yang mengingatkannya, seperti itu. Jadi ada dua macam tadi ya untuk upaya saya. Yang pertama menahan diri, belajar mengingat kondisi. Di sini saya perannya sebagai coach yang mendengarkan secara aktif. Yang kedua, saya butuh bantuan teman-teman untuk mengingatkan saya ketika memang saya ada banyak kekurangan. Oke, ini saya tadi ada kalimat yang pertanyaan yang banyak nih Bu. Ya. Jadi kalau kaitannya dengan pertanyaan yang banyak, ini kira-kira nih Bu Wahyu, solusinya seperti apa sih Bu Wahyu biar pertanyaan yang banyak ini tidak terlewat kayak gitu? Ada nggak manajemen khusus supaya pertanyaan yang banyak itu nggak terlupakan atau nggak ada yang kelewat kayak gitu? Yang jelas upayanya kita pastinya bikin skrip ya. Kita gitu. Buat catatan-catatan khusus. Kita bisa bikin di notes gitu ya? Iya, di catatan kecil apa yang kita sampaikan itu bahasanya, kemudian kalimatnya itu kita bikin yang sesistematis mungkin, kemudian yang seefisien mungkin, sehingga dari beberapa pertanyaan mungkin bisa diwakili dengan 1-2 pertanyaan. Jadi untuk mengurangi banyaknya atau jumlah dari pertanyaan tersebut. Oke. Jadi baik, terima kasih Bu Wahyu. Saya kira untuk pertemuan kita pada siang hari ini saya rasa cukup, dan saya sangat senang sekali ketemu dengan Bu Wahyu dan Bu Suwarni siang hari ini. Setidaknya saya juga mendapatkan sedikit pencerahan gitu ya terkait dengan kegiatan coaching siang hari ini. Kemudian Bu Wahyu, untuk mengakhiri kegiatan kita pada hari ini, saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya hari ini, sudah meluangkan waktunya dan juga dalam kondisi yang sibuk ya, sibuk-sibuknya dalam rutinitas keseharian kayak gitu, tapi masih sempat hadir di sini untuk duduk bersama kita ngobrol-ngobrol santai gitu ya Bu ya terkait dengan coaching ini, dan insya Allah kegiatan ini mampu membawa manfaat untuk kita semuanya. Oke, terima kasih Bu Wahyu. Kita akhiri ya. Terima kasih, sampai jumpa besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi praktek coaching dari modul 2.3 terkait dengan kegiatan kita pada hari ini tadi, yaitu Bu Wahyu Wijayanti sebagai seorang coach dan Bu Suwarni sebagai coachnya, dan alhamdulillah pada hari ini tadi sudah menerapkan alur tirta dengan baik sesuai dengan tujuannya, identifikasi masalahnya, kemudian rencana aksinya, dan juga tanggung jawabnya. Semoga video tayangan ini bermanfaat untuk kita semuanya. Dan
saya pribadi mohon maaf apabila banyak salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sesi terakhir praktek coaching ini, saya berperan sebagai coach dan dua teman saya, Suwarni sebagai coach dan Endang Triwahyuni sebagai observer. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami CGP dari Kabupaten Karanganyar Angkatan 7 akan mengadakan praktek coaching modul 2.3. Saya Endang Triwahyuni sebagai observer dan sebelah saya Bu Suwarni sebagai coach dan Bu Wahyu Wijayanti sebagai coach. Selamat pagi Bu Warni. Selamat pagi Bu Endang. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat dan ceria. Kalau Bu Endang bagaimana kabarnya? Alhamdulillah saya juga sehat, ya seperti yang Bu Warni lihat. Ya. Nah, pagi ini saya kemarin membaca WA dari Bu Warni, katanya mau mengadakan coaching, ya mau diobservasi sama saya. Nah, kira-kira pada kali ini mau mengadakan coaching sama siapa Bu? Pagi ini saya mengadakan coaching dengan Ibu Wahyu. Nah, dalam coaching ini Bu Warni akan mengadakan coaching dengan tujuannya apa Bu? Dengan tujuannya untuk partisipasi penuh Ibu. Jadi dengan rekan sejawat. Oh, partisipasi penuh dengan rekan sejawat. Mendiskusikan rubrik penilaiannya bagaimana Bu? Nanti rencananya memakai indikator tahapan tirta. Jadi kita mendiskusikan tujuannya, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Lengkap sekali ya Bu. Jadi itu adalah tahapan-tahapan tirta yang akan Ibu pakai ya. Jadi mulai dari tujuan, kemudian identifikasi, rencana aksi, dan juga tanggung jawab. Jadi kompetensi yang akan dikembangkan dari Bu Wahyu apa? Nanti partisipasi penuh Bu. Jadi saya nanti mendengarkan dengan sabar dan penuh rasa ingin tahu apa yang disampaikan Bu Wahyu. Wah, menarik sekali nih ya Bu ya. Kelihatannya menarik sekali, yang mudah-mudahan nanti bisa terlaksana dengan baik. Kemudian apakah ada kompetensi yang spesifik selain partisipasi penuh tadi? Mungkin nanti saat kita melaksanakan coaching ada kompetensi lain yang akan mendukung, misalnya mendengar aktif dan juga muncul pertanyaan berbobot seperti itu. Indikator, jadi tentunya dalam pembicaraan ya, dalam coaching ya, itu ada indikator yang akan dicapai. Kira-kira indikatornya seperti apa ya Bu ya? Kalau saya nanti inginnya fokus dengan yang disampaikan oleh coach dan memberikan kalimat pemantik atau pemancing agar coachingnya juga dapat menyampaikan ide-ide atau gagasannya. Oke. Ya, menarik banget ya Bu ya. Mudah-mudahan nanti berjalan lancar. Nah, ini silakan Ibu mulai meng-coaching, nanti saya observasi di sini. Terima kasih Bu Endang. Selamat pagi Bu Wahyu. Selamat pagi Bu Warni. Apa kabarnya pagi ini kok sangat cerah sekali? Iya, alhamdulillah karena tadi tidak terburu-buru berangkatnya, jadi hari ini bisa fresh, bisa semangat. Bagaimana dengan Bu Warni sendiri? Alhamdulillah juga sehat dan selalu ceria. Alhamdulillah. Gimana Bu? Gimana? Ini pagi ini kan kita akan melaksanakan praktek coaching ya, praktek demonstrasi modul 2.3. Nah, yang saya ingin tanyakan tujuannya dari Bu Wahyu dalam kegiatan pagi ini apa nanti? Oh iya, kemarin pernah saya sampaikan ya Bu ya, saya ada sedikit masalah dengan apa yang sudah saya lakukan kegiatan di sekolah. Itu terkait dengan kegiatan anak-anak ekstrakurikuler paduan suara, dan alhamdulillah hari ini bertemu dengan Bu Warni, kita bisa ngobrol-ngobrol sharing. Tujuannya di sini kegiatan ekstrakurikuler itu dari beberapa permasalahan yang ada, saya ingin mengembangkan kreativitas siswa, kemudian saya juga ingin menyampaikan ke siswa bahwa kemandirian itu harus dimiliki setiap siswa, kemandirian dalam berwirausaha, karena kan kita juga tahu di SMA saya itu sudah ada mata pelajaran kewirausahaan, sehingga bagaimana implementasinya nanti pada anak-anak. Begitu Bu Warni. Terus dalam
kegiatan tersebut ada nggak unek-unek dari Bu Wahyu yang ingin kita brainstorming atau ada kendala apa Bu Wahyu? Kalau masalah kendala itu sebenarnya ada dan juga banyak ya. Jadi setiap kegiatan ekstrakurikuler itu kan kita mengelola anak itu tidak hanya 1-2 anak, tetapi dalam satu kelompok itu ada sekitar 48 siswa. Nah, di situ saya mengalami atau menjumpai suatu permasalahan yang dihadapi anak-anak tersebut. Salah satunya di sini kemarin itu minat siswanya itu masih ada yang kurang karena dalam pemilihan anggota dari kegiatan ekstrakurikuler itu kemarin menurut informasi kan ada yang sistem tunjukkan. Jadi setiap kelas itu harus mewakili, harus ada seperti itu sehingga anak-anak setelah diseleksi ada beberapa yang masuk, kemudian sebenarnya dia tidak menginginkan masuk di kegiatan ekstrakurikuler, namun mau tidak mau karena tidak ada yang mewakili sehingga harus mengikuti kegiatan tersebut. Salah satunya adalah kurangnya minat. Kalau bakat pastinya anak-anak itu karena sudah melalui tahapan seleksi ya, jadi ada bakatnya, tetapi minatnya belum. Dan kemudian permasalahan yang lain juga saya tangkap itu terkait dengan guru. Jadi guru pelatihnya itu kami belum punya. Karena memang guru-guru di SMA Karangpandan itu tidak ada yang basicnya itu guru seni musik. Adanya itu guru seni budaya, yaitu guru seni tari dan tata boga seperti itu. Sedangkan saya ditunjuk sebagai pembina di sini. Saya juga basicnya adalah guru matematika. Hanya saja saya juga punya hobi dalam kegiatan bermusik sehingga mungkin saya ditunjuk untuk menjadi pembina tersebut. Yang jadi kendalanya di sini kurangnya atau pengadaan pelatih. Nah, sehingga kita perlu mendatangkan pelatih dari luar. Itu masalah yang saya tangkap. Yang kedua, kemudian yang ketiga, dengan kita menginginkan pelatih dari luar, itu kan keterkaitannya dengan dana atau anggaran yang kita butuhkan untuk menghonor atau memberikan honor bagi pelatih yang dari luar. Padahal kondisi kenyataannya di lapangan itu pelatih dari luar itu menginginkan honor atau memiliki price list masing-masing. Jadi kalau mungkin dulu itu kita sudah cukup memberikan satu kali pertemuan 100.000, ternyata setelah kita tembusi ada beberapa yang sudah memberikan price list lebih dari anggaran tersebut. Nah, kendalanya kami dari tim paduan suara itu tidak memiliki sisa anggaran atau kasnya itu kurang. Sedangkan ketika kita mau menginginkan pengadaan kas, kita memberikan iuran ke anak itu kita takutnya nanti malah justru kesalahan jadi beban karena ada pungutan dari siswa. Itu yang jadi permasalahan kami sehingga ketika kita mau mengadakan guru pelatih dari luar itu keterkaitannya dengan anggaran yang harus kita siapkan. Sedangkan dari sekolah kita juga belum tahu Bu ya anggarannya itu nanti dapatnya berapa, nah, kemudian turunnya berapa, kemudian nanti bisa cukup atau tidak untuk kegiatan anak. Padahal kegiatannya itu tidak hanya latihan, sekedar latihan saja, tapi masih ada kegiatan-kegiatan yang lain. Seperti itu Bu Warni. Terus ini dari permasalahan yang saya tangkap, jadi Bu Wahyu rencananya ada rencana aksi atau langkah-langkah yang seperti apa untuk mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut? Untuk sementara ini kita ada kesepakatan ya dengan anak-anak itu kita berdiskusi, kita punya masalah seperti ini, bagaimana kita nanti bisa menyelesaikan masalah ini tanpa harus kita membebani kita, maksudnya membebani dari anggota atau peserta dari kegiatan paduan suara itu sendiri. Itu caranya bagaimana kita setiap kali setelah upacara itu kita meluangkan waktu 10 sampai 20 menit untuk kegiatan evaluasi. Jadi briefing setelah kegiatan upacara kita briefing di situ, kita sharing-sharing dengan anak-anak dan akhirnya ada beberapa masukan terkait guru pelatih. Guru pelatih itu kan ada orang tua wali dari murid kami, salah satu itu
yang bersedia membimbing kami dengan anggaran yang minim ya, dalam arti sudah sesuai dengan yang tahun ajaran kemarin 100.000 per datang. Tetapi anak-anak itu banyak yang mengeluh karena mungkin pengen suasana yang baru. Jadi butuh pelatih yang lain lagi. Tetapi kalau untuk kontinuitas Bapak wali murid tadi bisa kita pakai juga, tetapi nanti di pertemuan berikutnya mungkin sebulan sekali atau 2 bulan sekali itu anak-anak menginginkan pelatih yang dari luar juga sebagai bahan pertimbangan dan progresnya biar lebih matang seperti itu Bu. Jadi solusi pelatihnya sebenarnya sudah ada, tinggal nanti kita menunggu dana dari sekolah, dapatnya berapa nanti kita anggarkan untuk kegiatan dan kegiatan latihan seperti itu. Kemudian untuk solusi yang lainnya sebenarnya juga ada masukan dari anak-anak itu, Bu, gimana kalau misalnya kita bikin suatu kegiatan danusan. Danusan itu apa? Dana usaha terusan. Kita kan sudah dapat mata pelajaran PKWU, kita sudah diajari memasak. Bagaimana kalau misalnya kita di anggota paduan suara ini kita bikin kegiatan masak Bu, nanti kita jual. Nah kira-kira yang kalian bisa itu apa? Sebenarnya kita bisa semua, tetapi nanti kita milih menu yang sekiranya peminatnya banyak. Nah akhirnya anak-anak itu memilih mencoba waktu itu sekali membuat sup yang dijual satu porsinya 15.000 dan alhamdulillah bisa sampai tembus 70 cup. Sampai 70 cup. Ya, sampai 70 cup. Kalau dari kegiatan itu nanti anak-anak di mapel PKWU dan jamnya tidak mengganggu yang mapel yang lain atau seperti apa Bu Wahyu? Nah kebetulan kemarin kan kita setelah ada kegiatan PTS itu kan ada kegiatan jeda ya Bu ya. Jadi di dalam jeda itu ada lomba-lomba, di sela-sela waktu lomba itu anak-anak memanfaatkan waktu untuk kegiatan danusan tadi. Sebenarnya saya juga bertanya-tanya lah, kalian punya uang berapa untuk beli alat-alat atau sebagai modalnya. Ternyata setelah dilihat sisa dari anggaran tahun yang lalu itu tinggal 130.000. Sedangkan kita beli peralatannya kan tidak cukup. Akhirnya ada yang usulan, Bu, gimana kalau kita pinjam uang usahanya dari peserta kita pinjam atau iuran 5.000 per anak. Akhirnya pada disetujui, sepakat. Lah nanti kalau ada uang kelebihan dari usaha kita itu nanti modalnya kita kembalikan. Nah, seperti itu, Bu. Jadi alhamdulillah anak-anak juga punya masukan seperti itu, bagus sekali. Kemudian sudah uang terkumpul dari peserta, anggaplah 50 peserta, itu kan dapat 250 ditambah dengan kas yang kemarin itu 130 sudah cukup untuk modal awal. Ternyata setelah kegiatan itu berlangsung, kemudian dijual sampai tembus 70 cup, itu kan uangnya yang terkumpul sekitar, karena mungkin ada beberapa kendala juga ya, jadi sup-supnya itu ada yang gagal produk, jadi adonannya itu tidak sesuai itu, sehingga uang yang terkumpul waktu itu sekitar 800-an. Sekitar 800 berarti itu sudah lebih dari modal, sehingga kita bisa mengembalikan modal tersebut, dan alhamdulillah sampai ini keuntungan bersihnya itu sekitar 200.000. Terus kegiatan itu akan dilaksanakan setiap minggu atau apa, karena kan latihan paduan suara itu kan berkelanjutan ya. Jadi kan dananya juga setiap event atau setiap pelaksanaan harus tersedia gitu kan. Ya, di sini karena hari ini ketepatan dengan menjelang Ramadan ya. Jadi Ramadan itu nanti anak-anak juga pembelajarannya daring dari rumah. Jadi anak-anak itu sudah punya inisiatif. Saya juga memberikan saran ke mereka, bagaimana kalau kita menjual snack ringan ataupun takjil ya. Nanti prosesnya seperti apa, pelaksanaannya nanti kita bagi. Jadi hari ini dijadwal siapa yang bekerja, besok siapa, gantian, supaya tidak ada kecemburuan sosial. Itu salah satunya. Ternyata anak-anak malah justru berantusias memberikan ide, Bu, untuk yang pertama kita bikin menu buka puasa. Jadi menu buka puasanya apa?
kita bikin yang mudah aja, rice bowl. Jadi mereka bikin rice bowl yang satu paket dengan minumnya, nanti dijual, kemudian bikin brosur, pamflet seperti itu nanti dan diteruskan di grup-grup. Jadi ada open pre-ordernya ya, jadi pre-order dulu sehingga nanti bisa COD di area sekolahan karena tidak masuk ya, gitu. Berarti dengan kegiatan itu akhirnya anak-anak kan jadi tertarik ya, maksudnya dapat modal, ternyata tantangannya bisa teratasi, terus minat anak akhirnya lebih baik atau termotivasi atau seperti apa Bu Wahyu? Kalau minatnya sendiri, saya lihat itu anak-anak antusias. Jadi ketika saya menyampaikan ini kira-kira ada yang tidak setuju atau bagaimana, ternyata anak-anak sanggup. Jadi sanggup ketika nanti diberikan jadwal itu anak-anak bersedia. Jadi kita tunggu progresnya karena kegiatan yang pertama kan sudah berhasil ya Bu, kita sudah dapat uang tambahan sekitar 200.000 sehingga kasnya anak-anak itu sudah mencapai hampir 600.000 sehingga untuk ke depan itu bisa digunakan setelah lebaran itu kan ada latihan, jadi sudah ada anggaran. Nah, ketika nanti dapat anggaran yang dari sekolah itu bisa kita pakai untuk konsumsi pada saat kegiatan kan menjelang 17 Agustus nanti juga banyak kegiatan ya Bu, upacara anak-anak biar tambah semangat. Kalau ada kelebihan lagi juga anak-anak bisa menganggarkan untuk bikin seragam dan lain-lain gitu. Dari rencana aksi yang Bu sampaikan tadi, saya merasa Bu Wahyu dan tim anak-anaknya kok merasanya sudah sangat semangat, dan harapan apa yang ingin Ibu Wahyu wujudkan dari kegiatan tersebut? Harapannya ketika kegiatan ini nanti bisa berjalan, yang jelas tujuan awal, kita kembali lagi ke tujuan awal, kita mau memberikan pelatihan ke anak untuk belajar mandiri, kemudian belajar kewirausahaan, kemudian bisa juga anak-anak memiliki suatu permasalahan dan bagaimana anak-anak itu bisa mensolusikan dari permasalahan mereka sendiri. Saya hanya di sini sebagai fasilitator saja sehingga anak-anak itu mampu membuat ide-ide gagasan baru, kreativitas, bagaimana cara menggalang dana. Jadi kita tidak tergantung dari sekolah karena juga anggaran dari sekolah kan kita tidak bisa memastikan kapan turunnya sehingga supaya kegiatan itu bisa berjalan dengan baik. Jadi ada unsur problem solvingnya seperti itu ya dari anak-anak. Oke Bu Wahyu, pagi ini saya mendapat banyak ide, banyak motivasi juga bahwa memang segala sesuatu kita kalau ada tantangan atau hambatan jangan menyerah. Jadi kita harus bagaimana caranya untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Terima kasih Bu Wahyu atas coaching pagi ini. Semoga kegiatan Bu Wahyu dengan anak-anak paduan suaranya berjalan dengan lancar dan bisa memperoleh hasil yang maksimal dan setiap kejuaraan lomba memperoleh kejuaraan. Amin. Terima kasih Bu Warni sudah menjadi pendengar setia dalam kegiatan ini. Semoga nanti ketika saya ataupun Bu Warni itu memiliki permasalahan, kita bisa sharing-sharing kembali di kesempatan yang lain. Siap. Ya. Sama-sama Bu Wahyu. Ya. Terima kasih. Gimana Bu Warni? Praktek coachingnya, saya melihat praktek coaching yang dilakukan Bu Warni sama Bu Wahyu ini sangat menarik sekali ya. Jadi suasananya nyaman, santai, dan Bu Warni menjadi pendengar yang baik yang bisa mengeluarkan ide-ide dari Bu Wahyu. Ada beberapa yang perlu saya tanyakan Bu Warni mengenai apakah di dalam coaching tadi Ibu sudah melakukan atau indikator-indikator capaian pengembangan yang diinginkan sudah didapatkan Ibu? Alhamdulillah dari praktek coaching pagi tadi dengan Bu Wahyu itu sudah sesuai dengan tahapan alur tirta dan sesuai indikatornya, dan juga Bu Wahyu sudah memunculkan ide-idenya. Jadi coaching bisa menganalisa atau mengidentifikasi permasalahannya, membuat rencana aksinya dan langkah-langkah nyata untuk menyelesaikan permasalahan tersebut untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Alhamdulillah ya Bu ya. Jadi Bu Wahyu sudah mengeluarkan sesuai dengan alur tirta, ya sesuai dengan harapan yang Ibu rencanakan, yang diinginkan. Kemudian pertanyaan yang kedua Ibu, untuk apa ya mencatat ini asumsi atau menyampaikan catatan ini, apakah yang sudah
dikembangkan berdasarkan hasil ini? Kalau dari praktek coaching tadi sudah ada muncul ide, pertanyaan, kita saling sharing. Jadi dengan sebagai rekan sejawat atau mitra, kita saling berbagi informasi atau brainstorming dalam problem solving kegiatan Bu Wahyu yang di sana minat anak kurang dan pendanaan juga belum mencukupi. Akhirnya muncullah juga pertanyaan-pertanyaan berbobot untuk kegiatan Bu Wahyu. Terima kasih ya Bu ya, ini sangat menarik sekali. Saya tadi juga mendengarkan itu sampai ternyata begitu banyak sekali masalah-masalah yang dialami oleh Bu Wahyu, dan ternyata Bu Wahyu bisa membuat masalahnya itu menjadi lebih baik gitu ya, atau bukan pemecahan masalahnya menjadi lebih baik. Kemudian satu lagi Bu, satu yang terakhir ini Bu, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan setelah melakukan hasil coaching barusan? Kalau saya untuk kedepannya. Oke, kalau saya secara pribadi untuk pengembangan kompetensi yang ingin saya gali lagi dengan praktek coaching, termasuk tadi juga dari yang saya lakukan dengan Bu Wahyu, saya bisa mendengarkan aktif dan selain perhatian kehadiran penuh Ibu. Terima kasih. Mungkin itu aja ya Bu yang ingin saya tanyakan dari observer kali ini. Mudah-mudahan nanti ke depannya coaching-coaching ke depan mungkin dengan guru yang lain atau rekan yang lain bisa lebih bagus, lebih santai dan lebih baik lagi. Mungkin saya itu aja Bu, semuanya yang jelas apa yang sudah dilakukan Bu Suwarni dalam coaching ini sudah mengikuti semuanya aturan-aturan lain yang ada seperti dalam rubrik yang sudah Bu Warni buat. Saya kira sudah cukup. Alhamdulillah kegiatan coaching ini bisa berjalan dengan baik. Silakan Bu Warni bisa melanjutkan pekerjaan untuk pekerjaan yang lain. Barangkali ada pekerjaan yang menunggu Bu Warni. Sampai jumpa di lain kesempatan Bu Warni. Oke benar, terima kasih. Assalamualaikum. Demikian tadi praktek coaching yang dilaksanakan oleh Bu Suwarni sama Bu Wahyu Wijayanti. Semoga praktek coaching yang dilaksanakan ini bisa memberi manfaat dan memberi pelajaran bagi semua guru yang ada di seluruh Indonesia. Salam guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pasca percakapan, menanyakan apa yang sudah dilakukan pada saat coaching yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan, menyampaikan catatan hasil observasi berbasis data yang bebas dari penilaian dan asumsi, fokus pada area yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil pra-percakapan, menanyakan kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan dilakukan. Demikian kegiatan demonstrasi kontekstual pada modul 2.3 praktik coaching yang kami buat. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan.